Videonya. Di mana di kantor ini? Hah? Di rumah, Pak. Ini virtual background-nya. Oh, betul background. Oh, Iya, Pak. oh, kayak di kantor aja, kayak ruang direktur. Oh, itu background ya. Pantasan itu. Yang lain udah datang belum? Yang lain? Belum, Pak. Segera Iya. join sebentar saya. Iya. Udah datang ya? Tadi udah masuk keluar lagi tuh. Mungkin gangguan sinyal, Pak Radit. Berapa? Gangguan sinyal. Sinyal. Yang empat lagi mana? Empat lagi? Nur. Lagi mau ini, Pak, mau join. Oh iya. Udah lewat nih jam 10 menit. Oke, so mulai aja kuliahnya Nur ya. Baik, Pak. Iya. Share screen dulu. Udah kelihatan Nur? Sudah, Kelihatan? Pak. Udah. Sudah terlihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, hari Senin ya, tanggal 22 November 2021, kita lanjutkan kuliah lagi, kuliah yang ke-10 ya, ke-10. Gak terasa aja ke-10, tinggal 4 kali lagi ya, UAS lagi ya. Jadi nanti akhir Desember selesai kuliah kita ini ya. Nanti UAS-nya awal Januari ya. Jadi hari ini kita topiknya lah akuntansi dana zakat, dana kebajikan, dana pinjaman khot. Jadi ini sifatnya semua adalah sosial ini, sosial. Jadi di mana bank syariah itu tidak boleh ambil untung dari transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjam khot. Kita ada 3 topik yang kita bahas hari ini. Akuntansi dana zakat, akuntansi dana kebajikan, dan akuntansi pinjaman khot. Pertama kita bahas akuntansi dana zakat ya. Ini kalau zakat mungkin sudah tahu ya. Zakat itu apa? Terus kewajiban bagi umat muslim kan. Untuk menyumbang hartanya ya. Untuk menyumbangkan hartanya karena zakat itu bukan
hak muslim tapi hak fakir miskin. Jadi kalau kita dapat rezeki untuk pendapatan gaji, kalau kita pegawai, kita petani hasil panen kalau kita berusaha itu dari penjualan dikurang beban hasil operasi perusahaan selama satu periode setahun zakat itu harus disisihkan untuk zakat. Jadi zakat itu tidak hanya diberikan oleh pribadi, juga perusahaan zakat juga. Dan bisa zakat itu mungkin dibayar, mungkin bertambah rezeki seorang, karena Allah percaya pada yang bersangkutan itu harta kan. Nah, kita bahas sekarang akuntansinya. Nah, kalau kita lihat definisi zakat itu, jadi zakat itu adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat, zaki, wajib bukan sukarela atau himbauan. Itu diserahkan kepada penerima zakat mustahik. Jadi pembayaran zakat itu kan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Dalam Pesaka 101 Pagah 1. Di dalam itu juga ada jika kita akuntansinya kita nanti Pesaka zakat Yang sudah dasar laporan sumber dan penggunaan zakat meliputi sumber dana, penggunaan dananya penggunaan dana selama satu jangka waktu, serta saldo dan zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Jadi dan zakat ini berarti di sini yang catat transaksi itu lembaga-lembaga zakat bukan individu Karena akuntansi itu kan untuk entitas, individu. Jadi kalau lembaga itu didatangi oleh wajib zakat, dia bantu hitung hitung berapa zakat sekitar oleh yang wajib zakat itu. Jadi dalam dana zakat itu tidak diperkenankan untuk menutup cadangan kerugian aset produktif dari perbankan itu. Jadi misalnya bank itu, jadi zakat itu dipisah dari aktivitas perbankan. Jadi sumber dana zakat di bank syariah dari zakat dari dalam entitas bank syariah hasil juga zakatnya. Kemudian dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah termasuk zakat dari nasabah. Jadi baik individu ataupun perusahaan Nah, penyaluran dana zakat dibatasi 8 golongan asnaf yang sudah ditentukan oleh syariah Islam. Siapa penerima zakat itu? Pertama itu fakir dan miskin. Terus amil. Amil itu orang yang peniti zakat Itu orang yang baru masuk Islam, mualaf itu diberikan zakatnya. Bukan seterusnya yang baru. Kalau sepanjang hidupnya menentukan zakat tidak bagus juga Kenapa orang baru masuk Islam itu diberikan zakat? Karena mereka biasanya butuh modal mungkin karena di sistem lama sehidup baru lagi dari nol lagi mereka. Jadi kalau ada diusir dari keluarga kemudian dipecat dari pekerjaan kena pindah agama sehingga punya apa-apa. Itu perlu beri bantuan untuk modal dia berusaha berusaha menyambung kehidupannya. Dalam bahasa saya recap orang kena utang itu berhak menerima zakat utang kecuali dia berutang nggak bayar minta zakat sengaja itu. Jadi bayar zakat besok berutang lagi itu bukan kredit utang namanya. Kredit utang itu karena kebutuhan hidup terpaksa dia berutang boleh kena rentenir Orang sedang berjihad fisabilillah. Nah, kan nggak sempat mencari pekerjaan atau mencari nafkah itu. Dia sibuk berjuang jalan Allah kan. Maka dari mana makan minumnya? Itu perlu diberikan zakat juga. Orang-orang sedang dalam perjalanan Ibn Sabil, kalau dia kehabisan bekal, sekarang kan
uh, banyak orang touring itu kan duitnya banyak itu. Itu tidak termasuk dalam rumah zakat ya. Kecuali dia mengembara apa untuk menyebar ilmu pengetahuan atau menyebar ilmu agama ya, mengembara ke mana-mana. Nah, kehabisan bekal, nah, itu perlu berikan zakat. Nah, bagaimana akuntansi dan zakat ini ya? Berikut ada contoh ya, contoh transaksi terkait dengan penghimpunan dan pengeluaran dana zakat. Ini akuntansi untuk pengelola zakat ya, zakat. Mungkin di bank syariah itu perlu ada bagian pengelola zakatnya di bank syariah. Ini bukan akuntansi untuk individu, misalnya semua zakat bisa enggak diterapkan ini. Itu beda itu. Ini kan pengelolanya. Ini bisa pada laporan keuangan tahun 2000 XA, saldo dana zakat bank syariah peduli adalah sebesar 15 juta. Nah, berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada bank syariah peduli selama tahun 2000 XB ya. Ini misal tanggal 15 Januari tahun X, diterima zakat dari Bapak Rahmat secara tunai sebesar 3 juta. Tanggal 13 Maret, diterima zakat dari Bapak Torik secara tunai sebesar 12 juta. Tanggal 17 Maret, disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta. Tanggal 1 April, diterima zakat perniagaan Bank Syariah Peduli selama tahun 2000X sebesar 20 juta ya. Dan 2 Mei diterima ya rekening tabungan zakat dari jemaah pengajian UMN sebesar 10 juta. Ini baru terima zakat aja. Disalurkan tanggal 21 disalurkan. Kemudian tanggal 7 Mei disalurkan dana zakat kepada ustaz yang berdakwah di pedalaman Pulau Kalimantan sekitar 500. Ini perlu ya. Perlu itu ya. Karena kalau dia memberikan pengajian di pedalaman, itu orang pedalaman itu kehidupannya susah, nggak mungkin dia menafkahi ustaz itu. Maka itu perlu dibantu ya. Tapi kalau ustaz memberikan pengajian duta besar, ya jemaahnya kaya-kaya, itu perlu ada dari jemaah itu memberikan sumbangan kepada ustaz ya, untuk dia bisa dihidup layak dengan keluarganya. Ya. Dan dikira ustaz itu enggak usah diberikan usah diberikan ini sumbangan ya. Di sumbangan itu artinya kalau dosen itu honor ya. Itu contohnya. Bukan enggak usah honor, itu dia makan dari mana keluarganya. Bagi kalau sepanjang hari berdakwah, karena kalau dagang sama dakwah itu susah majunya ya. Misalnya pagi berdakwah, jam 10, selesai jam 11, buka toko jam 11. Pembeli jadi lari. Habis sholat asar dakwah lagi, tutup tokonya. Ya. Kecuali ustaz yang sudah punya banyak perusahaan jadi ustaz ya. Cerita ya. Dalam masuk Agustus diterima dana zakat penghasilan dari nasabah giro. Jadi langsung transfer di giro langsung dipotong oleh bank di giro nasabah itu. Itu 20 juta. Ya. Giro berarti perusahaan ini ya, perusahaan. Perusahaan itu berzakat juga. Ya, kalau dia mau. Harusnya dia mau sih. Dari hasil beberapa penelitian itu menunjukkan perusahaan-perusahaan yang berzakat itu biasanya penghasilannya tiap tahun meningkat. Pada tanggal 25 September disalurkan tunai dana zakat kepada orang miskin 65 juta. 30 November disalurkan tunai dana zakat kepada mu'alaf 2 juta. 15 Desember disalurkan tunai dan zakat kepada Ibnu Sabil 1.000. 3 Desember ditransfer honorium amil sebesar 5.000 ke rekening tabungan Bapak Abdi, petugas pengeluaran bantuan zakat ZIS. Ini petugas amil zakat itu. Terus dia berhak mendapatkan
sebagian dari zakat itu itu untuk dia ya, kalau sudah membantu. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya gini, saya lihat, jadi tanggal 12 Januari pada saat apa, bank ini menerima zakat ya, maka selalu catat cash pada dana zakat. Dana zakat itu ini akun hutang ini ya, akun hutang dana zakat. Jadi cash pada dana zakat. Dana zakat itu di bagian kredit ya. Nah, itu disalurkan, itu kewajiban. Jadi dari zakat dari pihak luar dari BPRS keterangan jurnal. Jadi kalau sudah bikin jurnal sudah keterangan jurnal, kalau nggak ada nggak sakti itu nilai. Jurnal aja nggak tahu ini jurnal apa ini ya, bikin keterangan penjelasan jurnal. Nah, tanggal 13 Maret itu zakat dari pihak luar BPRS juga. BPRS ini kalau dari BPRS ini ya, yang bank. Nah itu cash pada dana zakat juga, ya, nambah dana zakat, kewajiban nambah ya. Tadi selalu kena habis semua gitu. 13 Maret 2000X ya, ada penyaluran mustahik orang miskin, makanya zakat debit berarti kan berkurang kewajiban dan zakat BPRS itu pada cash ya, gitu. Cash. Nah itu dana itu kalau bisa jangan diputarkan ya ke bank. Jadi kalau sedih dana zakatnya ada 3M, tapi udah 2 tahun nggak bisa salurkan, rasa nggak ada duit, duit ke mana? Dipakai untuk apa gitu? Itu bahaya. Ya. Di sana itu dia endapkan dulu dapat bunga, itu bahaya itu. Ya pernah diselit itu di setahun nggak cair, mana aja ada zakat di liability dan ada zakat. Kemudian 1 April terima lagi zakatnya ya dari dari Bank Syariah Peduli ya, BSP, terima zakat dari Bank Syariah Peduli ya. Di ini ya, transaksi ini tanggal 10 berapa tu? Tanggal perniagaan Bank Syariah Peduli selama tahun 2000 sebesar 15 juta. Ya. Ini kan BPRS Bank Peduli ya. Peduli. Jadi Bank Peduli itu menyisihkan cashnya untuk zakat ya. Maka dimasukkan dana zakat ya. Ya. Zakat. Itu masuk dari itu dan zakat itu sama dengan cash tersedia. Ya. Kemudian ada zakat dari pihak luar BPRS ya. Tapi terima di nasabahnya nih, nasabahnya. Jadi dia potongnya dari nasabah. Tentu saya atas izin nasabahnya. Ya. Masuk dana zakat di kredit. Ya. Kemudian yang berikutnya lah dibayar kepada mustahik fisabilillah yang merupakan berhak menerima zakat. Ini dan zakatnya berkurang. Cash juga berkurang. Itu 10.500.000. Kemudian zakat dari pihak luar BPRS itu terkait dengan perusahaan ya. Nasabah perusahaan langsung potong kilo-kilonya zakat. Terus pembayaran mustahik orang miskin, pada miskin pembayaran ya, penyaluran kepada orang miskin dan zakat berkurang. Biasanya kreditnya cash, debitnya dan zakat. Dan dibayar kepada mustahik mualaf, orang mualaf zakat. Gue kalau seandainya penyaluran pasti ada zakat di kredit debit, kreditnya cash. Pada saat terima zakat, debitnya cash, kreditnya dana dana zakat. Itu ya terus ya. Dan kalau dia terima zakat itu dari nasabah pasti dipotong ke rekening dia, debitnya rekening nasabah itu. Kalau dia pribadi tabungan, dia institusi perusahaan berarti giro ya, giro. Ya. Saat pembayaran juga kan debit dana zakat kalau penyaluran. Bisa kreditnya ke misalnya yang orang miskin itu punya tabungan bisa juga, atau ambil zakat nih, ambil zakat kan punya tabungan itu. Maksudnya ke tabungan dia. Orang miskin mungkin nggak ada punya tabungan, tapi orang miskin itu banyak punya tabungan ya. Tabungan juga. Kalau DPRS itu kan banyak tabungan juga mereka. Itu bisa jarang sih.
bertabung tu orang kaya itu. Dan apa itu jurnalnya. Ini dana, kalau dia terima kes pada dana zakat. Kalau terima melalui giro, rekening giro pada dana zakat. Itu ya. Kalau dia bayar, salurkan, ya dana zakat dia berkurang kewajibannya, duitnya cash ya. Kalau nggak cash, kena ditransfer ke rekening tabungan bersangkutan. Atau kalau giro nggak ada ya, masa giro perusahaan dapat dana zakat, kecuali di perusahaan itu melakukan zakat untuk ini OB-OB yang waktu itu ada gaji, ya. Lebih banyak orang miskin yang nggak ada gaji tetap sebenarnya. Jadi kalau dengan zakat ke perusahaan mungkin nggak ada, ya. Kecuali ada panitia itu. Misal perubahan syariah itu melakukan zakat melalui panitia penyaluran dana zakat di PTA. Itu baru tapi saya langsung transfer ke rekening pengurusnya itu. Nah, bagaimana laporan zakat di laporan neraca atau di laba rugi di perbankan syariah? Jadi sumber guna zakat sendiri ini bukan neraca, sumber dan penggunaan dana zakatnya. Ini sumber dan penggunaan okay. Bilang. Oh ini. Nah, apa di dalam bentuk laporan seperti ini, laporan sumber dan penggunaan zakat ya. Jadi sumber dan zakat apa dari bank itu sendiri ya, dan sumber dari pihak luar BPS. BPS itu bisa dari nasabah dia ya, nasabah individu, perusahaan, atau ada orang langsung tersetor ke BPS itu untuk zakat ya. Tapi sumbernya. Tahun 2000X2 cuma 5 juta ya. Ini contoh ya. Dan penggunaan zakat itu ada 128, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Bagi miskin berapa? Miskin, amil, mualaf, garin, hamba saya, orang dalam perjalanan ya. Itu orang berjihad fisabilillah ya. Jadi ini tepung orang ya. Kalau lihat di sini dia menyuruhkan ke siapa? Ke miskin ya, fakir nggak ada. Kemudian ke amil, mualaf, garim nggak ada. Ya. Hamba saya nggak ada. Yang boleh banyak itu dia slogan masyarakat miskin ya 7 juta. Dari 90 juta itu bagi miskin jadi zakat. Memang itu yang paling banyak sih bagi miskin itu. Jadi nanti ada posisinya. Ini kenaikan penggunaan sumber dana ya awal tahun ya. Tambah kenaikan penggunaan tahun berjalan dapat dan saldo dan zakat di akhir tahun ya. Ini contoh kedua ya, contoh kedua ni. Ya. Baru kisah. Sumber penggunaan ya, sumber penggunaan zakatnya, dana zakatnya. Jadi yang harus ini sama kayak tadi. Ini bentuk itunya. Tadi ini bahasa perlu ini bahasa juga ya sama. Tidak semua dana, muncul dana zakat. Nah ini kalau pertama kan penggunaan zakat itu kepada pihak 8 orang itu kan yang disebutkan. Jadi bisa juga bank itu menyalurkan zakat kepada lembaga-lembaga zakat ya. Di Papsi 2003
memberikan kebebasan bank syariah menyalurkan langsung dana zakat yang dihimpun kepada pihak rukun menerima zakat atau lembaga ini. Contoh pertama ini dia menyalurkan ke pihak yang berhak menerima zakat, yang 8 kelompok itu, atau dia serahkan ke lembaga amil zakat seperti yang contoh laporan kedua ini, yang tentunya resmi, Al-Aziz Muhammadiyah, Al-Aziz NU. Al-Aziz itu lembaga amil zakat ya. Al-Aziz amil zakat itulah Aziz. Nah, PKPU termasuk DSUK ya, Rumah Zakat Dompet Duafa. Ini 6 ni yang resmi ya. Ada juga yang enggak resmi ya. Mungkin di daerah, kecamatan, kelurahan gitu kan. Tapi itu saja masyarakat harus melihat laporannya kalau ini silakan ke lembaga-lembaga itu. Kebanyakan masyarakat sekarang kan menyalurkan langsung ya. Sama di Bank Syariah menyalurkan langsung kepada kelompok yang wajib menerima zakat. Itu boleh ya, boleh. Jadi sehingga dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat tidak perlu merinci pengeluaran dana zakat seperti yang sebelumnya. Seperti ini nih, pihak fakir miskin, amil zakat, usah. Cukup dia sebut saja dana zakat ke lembaga apa, lembaga amil zakat di mana. Nah, bagaimana pengungkapan dana zakat ini? Hal yang harus diungkapkan terkait transaksi dana zakat adalah pertama sumber dana zakat yang berasal dari internal bank apa saja. Jadi ini kan dana zakat dari bank. Itu jelaskan di laporan tahunan itu di note to financial statement. Yang berasal eksternal bank siapa aja. Itu bagaimana kebijakan pengelolaan dana zakat itu. Kebijakan itu mesti apakah misal contoh ya, zakat diberikan kepada miskin paling tidak 80% dari zakat, atau disuruh kepada miskin untuk daerah sekitar radius 10 kilo ya. Kalau dia mengambil zakat mungkin bisa zakat diberikan ke negara muslim ya. Itu bisa juga ya. Yang miskin. Kalau juga negara Islam kaya ya, sehingga zakatnya hanya sedikit bisa salurkan di negara itu. Pasal dia salurkan ke luar negara ya, luar negeri. Dia carilah dengan negara Islam yang miskin, itu diberikan zakat di situ. Kalau negara maju itu mungkin zakatnya lebih besar kayak amil zakat, tidak sambil zakat yang bekerja di lembaga amil zakat itu, nanti mereka sebutkan dana ke luar negeri. Itu satu kebijakan juga dalam zakat itu. Ya. Kemudian yang perlu di-disclose juga adalah proporsi dana yang disalurkan. Nah, ini bisa contoh ya. Yang dikebijakan misalnya kalau dia langsung berarti berapa persen fakir miskin, berapa persen miskin, ambil zakat berapa persen. Ini kebijakan jadi pakai internal rank interval ya. Misalnya miskin itu antara berapa sampai berapa. Ya. Atau persentase dari jumlah zakat yang ada. Nah, yang kedua yang menjelaskan berikutnya adalah akuntansi dana kebajikan. Jadi dana kebajikan ini ada beberapa istilah yang di Indonesia itu sebut dana kebajikan. Itu dana yang tidak boleh digunakan oleh perbankan syariah itu karena berasal dari transaksi dari bank konvensional, transaksi sifatnya sehari, terima bunga kadang nyimpan uang di bank komersial. Karena penting juga bank syariah itu punya akun di bank komersial ya, untuk bank korespondennya. Karena bisa jadi ada nasabahnya ada yang mentransfer dana ke bank komersial lain. Ya. Kalau nggak punya bank rekanan ya, berarti dia itu mahal karena ada contoh seperti misalnya bank syariah itu nggak punya akun di Mandiri ya, karena Mandiri yang cukup senang. Nah, itu repot tuh kalau nanti nasabah dia mau transfer Mandiri, ATM-nya boleh tidak nggak bisa digunakan ATM bersama itu kan, kalau masing-masing bank itu punya akun
akun sendiri, akun giro dia. Akun nggak ada nggak bisa. Sehingga terpaksa dia cari rekanan bank syariah itu di suatu tempat yang merupakan rekanan bank mandiri, yang nambah jalurnya mungkin lama tuh. Dia juga bertambah ya. Paling tidak terdiskon pendapatan terima oleh bank syariah itu. Nah, kita lihat apa itu dana kebajikan itu. Jadi dana kebajikan ini adalah dana sosial ya, di luar zakat ya. Beda ya. Zakat itu bukan dana kebajikan. Zakat itu kan wajib disalurkan. Bukan haknya bank syariah. Kalau bank syariah pungut itu tak boleh apa-apain dia. Cakwalat dia. Tak boleh. Dana kebajikan beda lagi. Ini dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola bank syariah. Ya. Bukan luar zakat ya. Dana kebajikan biasa juga disebut dengan dana Fardul Hasan. Fardul Hasan ya, kebajikan. Tetapi pada PSAK 0101 dan PAPSI ini Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2013 diganti dengan istilah dana kebajikan. Fardul Hasan dana kebajikan. Tetapi dalam PSAK 0101 istilah ini diganti dengan dana kebajikan. Ya. Diganti dana kebajikan ya. Baik 0213 sama 001 ya, dua-duanya. Tidak ada keterangan resmi alasan kenapa pengganti istilah dalam PSAK 101 ini. Kenapa enggak Fardul Hasan? Mungkin itu aja mungkin karena masyarakat awam bukan dibaca juga termasuk non-muslim. Non-muslim ini kadang enggak susah juga bahasa Arab ini. Mungkin diganti itu kali. Jadi mudahkan aja. Ya, enggak ada alasan lain gitu. Sehingga lebih universal lah. Ya, kan dan kebajikan itu lebih universal. Pada zakat kan untuk dipungut dan disalurkan ke damai muslim. Tapi dan kebajikan itu agak universal. Ya. Karena dari sumber dana yang berasal dari bunga dari bank konvensional. Dikasih ke bank ada akunnya sebagai bank rekanan. Jadi tidak berhubungan dengan muslim aja, muslim juga kebajikan. Tetapi adanya istilah dana kebajikan memberi fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut. Karena mengingat istilah kad lebih tepat digunakan untuk transaksi yang terkait dengan pinjam tanpa bunga. Kad nanti itu ya. Jadi kalau dibuat istilah Fardul Hasan itu nggak tepat ya. Karena pinjam tanpa bunga kan ada juga yang zakat itu digunakan untuk pinjaman bergulir ya. Bergulir kepada orang miskin tanpa bunga, nanti dikembalikan ya. Nah, itu mirip kayak kad, tapi dana tidak sebatas itu. Zakat tidak melulu bergulir ya. Persentase aja kecil lah. Kalau bergulir itu kan haknya wakil miskin. Kok dikasih ke mereka pinjaman, kembalikan lagi, berarti bukan haknya dia dong ya. Dia. Kalau bisa, maka dipisah itu, bisa. Jadi kad itu bukan berasal dari dana zakat, maka dipisah kad itu masuk lagi dengan kebajikan. Banyak itu pengelola zakat di masjid di mana-mana itu. Zakat itu ditahan ya, ditahan. Kalau pun kasih pinjam bergulir, ya pasti macet lah. Kalau nama butuh makan dikasih pinjam bergulir, ya macet. Saya dari pengurus masjid juga, masih yang besar macet. Nanti saya pasti macet lah, itu hak dia biar aja, mau diberi apa-apa. Jadi bergulir itu nggak cocok di uang zakat seperti itu, karena tidak ada istilah bergulir di dalam penjualan dana zakat. Kewajiban nggak ada, kan diseluruhkan habis 8 kelompok ini. Kecuali ada misalnya kelompok, salah satu kelompok seluruhnya melalui pinjam bergulir, nggak ada itu. Hubungan masjid saya dulu termasuk menentang juga itu. Udah kasih aja lah, ngapain dana bergulir segala, hak dia kok. Ya. Misal contoh gini nih, saya kerja di perusahaan, kan digaji tiap bulan 4 juta.
ketembusan gini aja, sekali kau pinjam 4 juta, bergulir. Itu gaji mana? Ya di situ katanya. Ya, hak kamu kan 4 juta. Sama gitu tuh. Bikin pusing, bikin confuse aja. Ya. Itu enggak. Janganlah zakat dulu kerana benda segala. Kasih aja lah semua. Ya. Sama juga nih ada nyumbang misalnya ke si A. Orang nyumbang ke si A itu dapat 30 juta. Di panitia tahan, kebanyakan nih. 10 juta kita pakai untuk yang lain. Itu enggak boleh, itu haram. Lo yang penyumbangnya udah dana yang untuk restricted itu ya. Untuk tujuan tertentu, bukan terserah panitia yang menggunakan. Panitia guna, ni kita tahan 10 juta nih, 20 juta kasih 10 juta untuk organisasi. Salah itu. Ya. Salah. Macam-macam dana itu kita nggak berhak kan, kecuali di dalam kita minta sumbang itu kasih tahu kita butuh 30 juta, 20 juta untuk si A, 10 juta untuk administrasi khas kami, ya itu boleh itu ya. Tapi di awal dikasihkan ini cuma untuk membantu si A, itu dapat 30 juta. Nah, pada nggak ikhlas, 30 juta, 30 juta aja. Waduh, saya cocok sekali gitu, ngiri sedap dia. Seperti itu kita gunakan dana hak orang lain, kita potong untuk macam-macam. Kecuali di awal kita kasih tahu, nggak apa-apa. Definisi dana kebajikan, infak dan sedekah dimaksud dalam dana kebajikan ya. Semua jenis infak dan sedekah, baik yang peruntukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak. Jadi kita lihat dana kebajikan seperti apa. Ya, seperti misalnya denda ya, merupakan sanksi berupa uang yang diterima oleh bank kepada nasabahnya, uang syariah. Misalnya kalau bank saya nakal itu kan telat bayar bunga, bayar bagi hasil, ya. Nah, berarti kena denda tuh. Nah, denda itu oleh bank saya nggak bisa digunakan untuk segi pendapatan personalnya ya. Itu masuk ke dana kebajikan. Dana kebajikan itu kewajiban itu, ya. Bisa denda itu kan di debit denda. Ya, dendanya debit bisa potong giro. Debitnya giro nasabah. Kalau selama ini kan bank konvensional di pendapatan denda kan. Denda namanya. Denda itu masuk ke dalam pendapatan personal perusahaan. Sehari nggak boleh. Begitu dia potong giro nasabah kena denda, debit kreditnya langsung dana kebajikan. Kredit. Ya. Yang kedua, sumbangan atau hibah pada asalnya merupakan satu bentuk sedekah sunnah. Sumbangan atau hibah universal dapat menampung bantuan yang mungkin saja berasal dari non-muslim. Bisa aja sumbangan. Kita nggak boleh nolak sumbang kecuali dana haram ya itu. Itu nggak tahu ya. Pasti terima sumbangan aja. Semua mau masjid ya. Itu nama sumbangan. Kalau dana dari korupsi, misalnya orang asing memang bangun masjid, nggak mungkin kita tahu dari mana duitnya. Kita bangun masjid. Suatu saat nanti kalau sumbang berasal dari korupsi, masjid ini robohkan nggak? Ya enggak lah. Ya. Kan kita nggak tanggung jawab dengan sumber dananya. Kecuali ada masalah hukum, dirobohkan nggak mungkin juga hukum dirobohkan, perlu disita masjid itu harus sumbangkan lagi di negara. Ya. Yang ketiga, pendapatan non halal. Nah, ini juga seperti Bank Syariah untuk menempatkan dana di bank konvensional kan riba itu. Nah, bisa contoh ya, dia nambah cash giro aja di bank X, giro pada bank X nambah 1M. Ya. 1M itu berupa dari bunga, bukan di kredit pendapatan bunga ya, bunga, tapi namanya dana kebajikan di kreditnya itu. Ini merupakan kewajiban bagi perbankan untuk menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Ya. Berdasarkan PSAK 101 ya, dana kebajikan dapat digunakan untuk pertama untuk kebajikan produktif ya. Misalnya diberikan, ini bergulir nggak apa-apa nih, bergulir nggak apa-apa, karena kan bukan hak
orang miskin ya. Sosial, serah dia mau kasih siapa. Ya. Nah, itu dikasih itu apa? Tidak bergulir, pembiayaan UKM ya, masa kecil ya, dia bukan sumbangan ya, dan pun lainnya untuk kepentingan umum. Ya. Itu beda, dan kebajikan beda sama dana zakat. Dan zakat itu harus diseluruhkan empat kelompok yang wajib menerima zakat, atau dia diseluruhkan ke lembaga zakat. Ini ada kewajiban enggak ya, kebajikan enggak? Pak, kebajikan itu kok enggak orang miskin, kok dikasih kredit itu. Nah, kredit itu nanti dia dapat bagi hasil, nambah ada kebajikan di bank itu bagi hasil. Ya. Jadi diputarkan lagi, ya, produktif lah. Atau dia nggak usah kasih kredit, dikasih aja, saya dibagi bantuan, misalnya UKM kesulitan modal kerja, nggak bisa produksi, itu modal kerja, dia dikasih di bank syariah itu, kasih, ya. Walaupun dikasih pinjam lagi, ada lagi pelajaran setelah ini. Sumbang, ada bencana, sumbang sih itu, yang kebajikan itu. Itu nggak boleh sesen pun diutil oleh bank syariah itu untuk diakui sebagai pendapatan profesional untuk supaya jangan bisa target. Contoh gini, bank syariah itu targetnya pendapatannya 1 triliun, tercapai cuma 990 miliar, ya. 10 miliar nggak tercapai, dikonversinya tuh dana kebajikan itu, dana kebajikan ke dalam pendapatan personal 10 miliar. Dan kebajikan ada 100 miliar, 10 miliar ambilnya. Itu nggak boleh itu ya. Bisa-bisa bank syariah itu dilaknat ya Allah SWT. Lalu menggunakan dana kebajikan untuk menutupi kerugian dia. Nggak boleh, ya. Nggak boleh. Kalau manusia seperti itu jadi kera manusia. Kalau perusahaan apalagi ya, perusahaannya jadi kinerja jadi nggak bagus ke depannya. Itu terasa itu. Apalagi itu dimakan oleh karyawan, kena haram juga. Dan kebijakan untuk kerugian. Misalnya karena rugi, karena kurang jadi rugi kan, rugi misalnya 10 miliar, lah rugi 10 miliar itu bergaji, udahlah, ambil kebijakan bergaji sementara, itu nggak ada yang bayar. Waduh, itu makan hak orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kecuali orang syariah udah bangkrut, usah ngasih gaji lagi. Ya. Boleh nggak ada kebijakan untuk bergaji karyawan? Ya, kalau udah apa lagi gimana? Tapi kalau masih kaya ya, tapi kalau rendah-rendah itu buru-buru semacam, itu perlu pertimbangan. Ya. Kebajikan ini nggak hanya dikelola bank syariah, bisa juga perusahaan yang syariah, misalnya hotel syariah, itu beberapa personal mungkin ragu halal atau haram, mudah masuk ke kebajikan hasilnya, ya, nanti disalurkan ya. Nah, bagaimana akuntansi dengan kebajikan ini? Mencatatnya gimana? Ya. Kalau mencatat ngasal aja, akhirnya dipertanyakan. Dengan kebajikan 1 triliun anda salurkan kemana aja? Wah, nggak tahu, lali aku pak ya. Lali itu lupa ya. Itu nggak bisa. Ya, harus jelas catatannya. Jadi berikut disajikan ilustrasi terkait dengan transaksi yang berkaitan dengan kewajiban, bagaimana mencatatnya. Jadi laporan keuangan tahun 2000 SA ini kan SB ini. Saldo dan kebajikan awalnya adalah di bank syariah itu 10 juta. Nah, ini transaksi selama tahun S2, S1, S2. Ya. Coba buka di buku ada dia. Ini transaksinya. Misalnya tanggal 5 Januari diterima infak dari Bapak Andan secara tunai 2 juta infaknya. Nah, infak dan sedekah ini yang kewajiban ini sama sumber yang dirasakan tidak halal, numpang masukin sini aja kebajikan ini. Jangan dibuang duitnya. Abang terima pendapatan bunga dari Bank Mandiri karena dia ada kilo karena sebagai bank rekanan bank ya, mitra, mitra dia, mitra kalau bank koresponden lah. Karena Bank Mandiri koresponden dia harus punya akun di situ. Dikasih bunga 1 M ya.
oleh bangsa dibuang di sungai karena enggak halal. Itu bukan gitu ya. Dibuang, dibakar, itu kan gitu. Harus disalurkan aja kepada untuk memodali UKM ya, untuk memberikan bantuan ke anak yatim, itu apa ya? Itu tadi itu. Saya berikan penjelasan sebelumnya. Diterima infak dari Bapak Andan. 1 Februari terima transfer dari rekening bank Wahyu sebagai sedekah jariah 5 juta ya. Terima transfer dari rekening bank Pak Rudi sebagai denda ni untuk keterlambatan pembayaran. Terima transfer dari rekening PT Antariksa sumbangan. Terima bunga dari rekening giro di Chase Manhattan Bank. Ini bunga tu kan riba. Jadi terima oleh bangsa dia, jangan dibuang. Nanti itu dia enggak ngerti, dibuangnya duitnya tu. Mana buang bos? Diselokan aja. Ya. Benar enggak itu? Yang benar tak terima, disalurkan masuk ke dana kebajikan. Ya. Disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Sidoarjo, 1 tunai 1,000. Ya. Nah, kemudian disalurkan secara tunai dana kebajikan untuk pinjaman kharduhasan. Nah, ini yang jadi kita bahas di kharduhasan ni. Pinjam tanpa bunga. Ya. Ke Mbah Mujar yang hendak memiliki usaha pisang goreng. Nah, ini pisang goreng 100,000. Pisang goreng berapa? Kasih dia. Kalau kalau kecil tu pinjamannya ya, kalau terlalu susah kehidupannya, udah kasih duitnya. Pinjam boleh juga tanpa bunga. Ya. Kalau dia agak tidak terlalu susah ekonominya, mungkin kita pinjam bergulir ya. Boleh. Ya. Dan diterima disalurkan dana kebajikan untuk pinjaman kharduhasan juga ke Ibu Skini yang nak merintis usaha pecel lele. Ini kalau 1,000 dia kasih modal pecel lele. Ya, pisang goreng, jual sate ayam, jualan apa, es doger, macam tu. Bisa jual ayam tepung, tapi jalan tu kayak Kentucky, itu kan kasih juta, kerana yang lebih mahal pada itu, pada pecel lele. Kasih lebih tinggi dikit. Dia terima secara tunai pengembalian dana keluasan. Kedua, ni kalau dia ngasih pinjam tanpa bunga ke nasabah bank tu menggunakan dana kebajikan, nanti kan dia balikin dia. Dia boleh sekaligus, tadi dikasih 100,000, balikin 100,000. Tak ada bunga sama sekali ya, tak ada bunga. Nah, bagaimana mencatatnya? Nah, pencatatan seperti ini. Kalau enggak jelas, saya lihat di itunya, di bukunya. Kalau enggak jelas, maka boleh saya buka buku ya. Bagi kalau lihat apa-apa, pertama enggak jelas. Kalau lihat di laptop saya jelas sekali. Jadi pertama mencatat penerimaan dari infak. So, kalau jadi sama juga, tadi kan dana zakat, ini dah kebajikan terima dari manapun tetap masuk ke dana kebajikan, dikredit dengan kebajikan. Ya. Jadi kalau masuk cash pada dana kebajikan, itu berasal dari sedekah infak ya, dan hasil denda dan sebagainya. Masuk situ. Jadi kalau nanti saudara dikejar bank syariah, saudara ditempatkan di kepala divisi dan kebajikan, infak, sedekah, infak dan kebajikan dan khar. Itu hati-hati tu. Ini kan dana dari umat, bukan bangsa dia punya. Bangsa enggak akan sumber apa-apa di sini. Sudah mainkan itu. Dan kebajikan dikasih saudara, dikasih anak kandungnya. Ya.
macam-macam. Digunakan untuk beli rumah, beli motor, beli TV, beli celana dalam juga, macam-macam ni. Itu bahaya tu. Ya. Tinggal tempat saluran. Itu korupsi paling mengerikan tu. Hak fakir miskin dimakan. Cuma bansos-bansos tu kalau sudah sebagai menteri tu sudah makan, aduh dosa berlipat. Hidup saya masih tak tenang. Hati-hati tu. Ini kerana duit uang umat dari umat syariah, dia kan tak minta-minta tu, kemana aja digunakan. Ini rawan korupsi. Kalau dia moralnya parah tu, rawan korupsi ni. Ya, bisa salurkan fiktif. Kasi budi, bikin aja tentang fiktif. Kalau masuk kantong itu. Ya, kantong. Jadi kalau so kaya dari dana kebajikan ini, tunggu aja azab di Allah sebelum sudah mati. Ya. Biasanya kan sudah pensiun, penyakit datang, ya. Punya anak udah tak benar, isteri meninggalkan dia, diusir di rumah, macam-macam. Ataupun kalau anaknya pintar dan baik, istrinya macam-macam perangainya. Isteri macam-macam, laki-laki itu macam-macam perangainya. Di luar, habis duitnya itu. Itu mengerikan, jangan salah sekali dengan kebajikan ini. Selanjutnya lagi, ya. Jadi, penerimaan dari infak, penerimaan dari sedekah, penerimaan dari denda, semuanya masuk dalam kebajikan sebagai kewajipan itu. Di debitnya penerimaan bentuk apa? Apakah motong rekening sabah, motong rekening tabungan, masuk ke dana kebajikan, atau dapat tunai, atau transfer, itu masalah dari mana asal cash yang berasal dari infak itu untuk dana kebajikan. Nanti debitnya dana kebajikan merupakan kewajipan bagi perusahaan. Dana kebajikan itu bukan aset, jadi kira aset. Kewajipan bank untuk menyalurkan. Dibentuklah sesi situ. Sesi badu. Ada bikin ini kena kebajikan dana tanpa pemilik, ya. Dana rimba ni. Memainin. Jadi akuntansi, laporan akuntansi. Mencatat menerima berapa, keluaran berapa. Jadi diterima dicatat, dikeluarkan juga dicatat. Itu satu contohnya. Terima dana dari infak dari pengusaha Amir, dikasih 1 M. Jadi catat di buku dia, bukan di buku perusahaan syariah itu. Jadi disalurkan, ya. Disalurkan pakai dana perusahaan, ya. Ini semuanya. Kemudian kalau disalurkan, salurkan seperti apa contohnya? Ya, ini ke penerima semua ni. Dari sampai tanggal 30 April tu menerima semua, menerima, ya. Pasti dana kebajikan dikredit. Tanggal 13 Mei bank itu menyalurkan sumbangan dana kebajikan di debit, berarti kewajipan berkurang untuk disalurkan pada masyarakat, ya. Sumbangan di cash. Kemudian disalurkan lagi untuk sumbangan, ya, sama, ya, solusi sama. Salurkan untuk pinjaman keluasan, pinjaman tanpa bunga, itu cash, dana kebajikan, ya. Bukan pinjaman dana kebajikan, ya. Kemudian penerimaan dari pengembalian pinjaman, dikembalikan, ya. Cash pada dana kebajikan. Kemudian penyuluhan untuk pinjaman keluasan. Jadi nanti dana kebajikan itu harus dibuat sub akunnya kalau bisa. Kalau sumbangan, kebajikan sumbangan akunnya, dana kebajikan keluasan, ya. Itu agak bingung, ya. Nah, bagaimana laporan dana kebajikan ini? Ya, laporan kebajikan ini seperti laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Mulai 1 Januari sampai ini contohnya, ya. Jadi sama kayak infak tadi, infak zakat.
Itu sumber dana kebajikan kan sumber zakat ya. Jadi sumber apa, penggunaan gimana ya. Misalnya sumbernya dari infak, sedekah, denda, sumbangan hibah, pendapatan non halal. Itu sumbangan. Itu sumber pendapatan kebajikan itu. Kemudian penggunaannya kalau sini punya bentuk pinjaman tanpa bunga keluasan, sumbangan ya, sumbangan. Kedua jenis. Ya. Nah, jadi total sumber sama total penggunaan dijumlahkan dapat penggunaan sumber dan penggunaan dana. Kenaikan itu penggunaan ya. Nah, dapat kemudian saldo awal tahun ditambahkan dengan kenaikan penggunaan sumber dan atas penggunaan dari dana kebajikan ditambah dengan saldo awal dapat saldo akhir. Gitu. Ini contohnya misal di total sumber dana 13 juta 350.000, total penggunaan 12.400 ya. Nah, nanti dapat kenaikan penggunaan sumber dan penggunaan dana ya. Nah, sumber dana kebajikan pada awal tahun 10.000, 10 juta dapat saldo keputusan akhir. Nah, bagaimana kita mengungkapkan kewajiban di laporan keuangan bank syariah itu ya, mana ya. Jadi ada hal yang berapa yang harus diungkapkan ya dalam laporan keuangan ya. Financial notes to financial statement ya, catatan kaki perusahaan laporan keuangan. Pertama, sumber dan kebajikan dari mana saja. Ke sini kan sebutkan dari infak sedekah berapa, denda mungkin infak sedekah itu dibagi lagi itu, infak sedekah disapa aja namanya, perusahaannya. Dendanya juga kalau nggak banyak ya itu nggak usah dirinci, denda aja. Nah itu jadi juga kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima. Proporsi dana disalurkan untuk masing-masing penerima ya, penerima. Kemudian juga alasan terjadinya penggunaan atas penerimaan non halal ya. Yang ketiga, kita masuk ke materi akuntansi pinjaman qard ya. Qardul Hasan ya. Qard ini secara umum adalah pinjaman tanpa bunga, tujuannya sosial, membantu ya. Kalau mungkin sehari itu pinjaman antar saudara kali ya. Kalau saya minjam saudara tanpa bunga, ini minjam ke bank kasih bunga, bank profesional. Pinjam ke syariah juga ada bagi ini. Itu sebenarnya sharing ya, share-nya. Supaya bagi hasil juga. Bagi hasil. Nah, sekarang kita masuk definisi dan penggunaan. Ya. Dari akuntansi di pinjaman qard itu apa? Pertama definisi secara terminologi, qard berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Dipinjam, dikembalikan lagi. Ya. Jadi dibolehkan sekarang minjam. Pinjam dibolehkan dalam Islam ya. Tetapi nggak boleh ada bunga, ada tambahan-tambahan lain ya, tambahan lain. Dan juga dia tidak dibebani juga dengan kalau dia berusaha nanti dapat hasil bagi hasil kita, jangan ya. Itu lain lagi tadinya akadnya beda lagi itu. Ya. Kasih pinjaman. Bisa tuh orang miskin contoh ya dia jual pisang goreng ya. Laba kuntum pisang goreng itu hanya untuk makan. Kasih pinjaman qard tanpa bunga. Tapi disuruh bagi hasil dari hasil goreng itu. Dia nggak sanggup, matilah dia. Ya, tambah sengsara hidupnya. Ya.
nggak dibolehkan. Ya. Ini sosial. Jadi akad itu merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atau dana dipinjam oleh nasabah. Transaksi akad itu biasanya merupakan transaksi yang bersifat sosial, karena tidak diikuti dengan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Ya. Nah, berarti demikian transaksi dari kad itu juga bermanfaat bagi bank syariah untuk memfasilitasi berbagai keperluan bank syariah. Misalnya, menggunakan tanggung jawab sosial bank syariah untuk membantu mengembangkan usaha kecil mikro yang memerlukan dana tanpa bunga. Adalah salurannya, pinjaman tanpa bunga pada pengusaha mikro. Dan menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh bank syariah baik sumber dana yang sesuai dengan syariah seperti dana infak, sedekah, hibah, denda, dan lainnya, maupun tidak sesuai dengan syariah seperti bunga bank konvensional yang tak dapat dihindari terkait dengan pembukaan giro bank syariah itu di bank konvensional karena sebagai koresponden bank. Nah, sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyal dan bonafit yang membutuhkan dana talangan segera di masa pendek. Misalnya untuk overdraft ya, itu bisa diberikan tuh. Tapi itu nasabah loyal. Itu nasabah yang memerlukan dana cepat. Itu sementara bukan ini telah sebentar. Kalau untuk udah kerja setahun nggak boleh deh, boleh. Ini sementara aja. Itu haknya masyarakat yang membutuhkan ini. Terus skema khusus membantu pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan bersifat insidental. Insidental loh. Kalau beli rumah nggak boleh ya. Bisa istri sakit, itu biaya perawatan kurang dari misalnya kalau asuransinya menanggung 30 juta, biaya sakit istrinya 40 juta, 10 juta kurang, bisa menggunakan kredit tanpa pinjaman di dalam kebajikan. Tapi kalau bank syariah itu diberikan kepada kalian semua untuk beli motor, untuk beli renovasi rumah itu nggak boleh, jadi bisa lain nggak dapat. Ya. Dan pengambilan utang bank konvensional kepada bank syariah. Proses pengambilan tersebut dilalui dengan bank syariah berikan dana qard kepada nasabah. Ya. Nah, ini penting ini. Karena kan kalau saat pengalian itu nasabah panik tuh. Ya. Sedangkan dana di bank ambil itu nggak ada duitnya. Nah, dipakai dana pinjaman kad ini. Dengan dana kad tersebut nasabah melunasi utang personalnya. Jaminan sudah jadi milik nasabah kemudian dijual kepada bank syariah. Hasil penjualan tersebut nasabah melunasi kad kepada bank syariah. Selanjutnya bank syariah menyewakan aset yang telah dimilikinya tersebut kepada nasabah. Akad al-ijarah muntayah bitamlik. Nah, itu ada. Ini kecuali seakan kesemua akad dilakukan sepisah. Ya. Tidak boleh satu sama ada hubungannya. Kemudian dalam PAPSI 2013 halaman 7.1 ya. Akad itu dalam lembaga keuangan jadi dua macam. Akad yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI 4 Mei 2001 tentang al-qard, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Itu sendiri ya, bukan untuk dapat keuntungan itu ya. Kemudian akad dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad muawadah pertukaran dapat bersifat komersial dan produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Lebih lagi ya, penggunaan dana dari pihak ketiga hanya dibolehkan untuk tujuan komersial lainnya seperti produk ran, emas, pembiayaan, pengurusan haji lembaga keuangan syariah, hutang syariah, charge card, syariah card, dan hutang. Bagaimana ketentuan syariah
terkait dengan transaksi pinjam kad ini. Jadi seperti disampaikan Al-Baqarah 245 oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik menafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Jangan khawatir, saya minjamkan ke si A tanpa bunga, nanti diberikan peluang rezeki di bidang lain, ya, diberi lipat ganda. Kau minjamkan 100.000 tanpa bunga selama 2 tahun, tidak apa-apa tuh, tidak apa-apa, 100 juta lah. Terdapat surah keuntungan 1 juta di sisi lain, atau 20 juta di sisi lain, yang merupakan setara dengan bagi hasil kalau sudah investasi dana di perusahaan lain. Itu. Kalau seandainya, contohnya, saya ngasih pinjamkan kepada si A 100 juta tanpa bunga. Kalau berbunga mungkin dapat 20 juta ya. Berikutnya sudah dapat rezeki yang 40 juta tempat lain. Itu berlipat ganda. Mungkin 200 juta, 10 lipat. Ya. Yang khawatir. Yang ada 100 jutanya hasil yang sudah boleh kalau sudah investasi dana itu tempat lain. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban mengatakan, setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada samanya 2 kali, maka yaitu seperti orang bersedekah 1 kali. Ya. Jadi sama ya, pinjam tanpa bunga 2 kali sama sedekah 1 kali. Saya minjam 100 juta, lunas pinjam lagi 1 juta, sama sedekah 100 juta, itu luar biasa. Ya. Larangan mensyaratkan tambahan pengeluaran atas surat atau suatu pinjaman hari surat ini, tambahan nggak boleh ya. Berikan saja kepada mereka. Sungguhnya orang terbaik adalah yang paling baik dalam mengalihkan utang. Saya selektif juga ya. Selektif terutama bagi ada juga nasabah pura miskin ya. Pinjam dana mempinjam akad ya. Tak bayar ya. Kalau minta satu pak tu dananya kan untuk kebajikan sosial. Bapak minjamkan sama ke sedekah, udah sedekah aja pak, bapak harus sedekah. Ya. Jadi kita lihat ya serang larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas larang berikan tambahan ya. Nah, itu. Dilarang mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman kar itu. Nah dalam pinjaman kar tidak dibolehkan disyaratkan tambahan. Tambahan jatuhnya riba ya. Misal pinjam 100 juta, nanti kalau kamu bayar, kalau kembalikan tambah 100 juta ya, 100 juta itu riba. Ya. Dalam akad nggak boleh. Dalam surah Al-Baqarah 278-279 yang artinya seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, beritahulah bahwa Allah dan Rasulnya akan mengurangimu. Dan jika kamu bertobat dari mengenai riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak mengenainya dan tidak pula diri. Tetapi asal tidak dipusatkan pada asal ikat, orang yang minjamkan boleh saja mengalihkan lebih baik dari dipinjam. Bisa aja, misalnya si A itu karena sulit dapat pinjaman tanpa bunga, kemudian setelah putar uangnya bisa pinjam 100 juta, selalu 300 juta. Dia ikhlas memberikan tambahan, ini Pak, ini sebenarnya 100 juta, ini 10 juta hadiah buat Bapak, karena Pak memberikan kesempatan saya berbisnis, dapat kurang usaha, itu boleh aja, ya nggak masalah, ya kan itu nggak minta, ya kasih nggak apa-apa. Bisa juga yang minyak itu nolak, oh nggak apa, kamu tanamkan ke modalmu mungkin besar. Nah, sesaat dia datang lagi, Pak ini boleh buat Bapak, itu aja, bukan dalam kantor mendapatkan tambahan dari pinjaman, itu bukan siklasnya. Siklas maksudnya dia nggak minta meski ucap terima kasih, itu lain cerita. Ke yang B, larangan menunda pembayaran pinjam bagi orang mampu. Nah, ini juga. Kalau kita pinjamkan kepada si A, ya, setahun, ya, sudah nggak ada kewajiban bunga, ya,
Molor-molor waktunya, ntar. Ada yang mampu. Ya. Kalau dia nggak mampu, mungkin di restrukturisasi udah disedekahkan aja. Ya. Dia tidak boleh menunda pembayaran jika dalam keadaan mampu membayar sebagaimana disebut dalam hadis riwayat jamaah yang artinya penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Luar biasa itu. Ya. Banyak orang itu, duitnya ada, nggak mau bayar hutang. Pakai beli mobil. Padahal hutang itu utamakan bayar dulu, baru beli mobil. Habis beli mobil, lagi waktu kumpulnya, tiap yang berhutang. Dibikin untuk renovasi rumah. Ya. Urus rumah selesai, dapat rezeki lagi 1 juta, hutang 1 juta, nggak dibayar juga 1 juta. 1 juta dipakai untuk bikin pagar garasi. Aduh. Ya. Dapat lagi rezeki 100 juta, 500 juta. Dia kata mobil jelek, digunakan beli mobil baru. Pinjaman nggak dibayar juga. Itu kezaliman. Zalim. Ada nggak orang seperti sekarang? Wah, ada, banyak itu. Ya. Banyak. Karena manusia itu melupakan hutang dan selalu ingat hutangnya. Hutang ingat terus. Hutang lupa dia. Ya. Ingat pada hak, lupa terhadap kewajipan. Itu banyak. Jadi orang yang itu tadi benda dan kezaliman ya. Yang saya pemerintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Nah, ini ya. Jadi kalau kita kasih pinjaman, banyak tuh jadi pengurus masjid itu tapi dari zakat sih. Tapi kita akhirnya pinjaman itu dari zakat, bukan dari infak sedekah, bukan dari zakat. Zakat kita habis bukan semua, kan kita mengut zakat dari infak. Infak itu yang dana kebajikan itu. Ya. Infak itu yang kita gulirkan, ya. Nah, kalau nggak mampu karena miskin ya kita hapuskan aja. Upaya meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk memberikan tangguh maupun menghapus pinjaman. Perpanjang atau hapus pinjaman. Apa itu? Apa? Itu rapi usul. Ibu Ta'ala memberikan tangguh orang yang kesulitan membayar pinjam balik. Ini bisa usulkan siang. Perintah Allah memberikan tangguh orang kesulitan membayar. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Ya. Yang berartinya punya berapa bang? Ya. Jika ia dalam kesulitan, bila tanggung sampai ia berkepala tahun. Tapi apa itu 10-30 posisi 10 bisa sebenarnya. Iya. Ya. Sedangkan menghapus pinjaman, itu pakai duit lagi kan? Pakai apa? Oke mah. Jangan menghapus pinjaman orang yang kesulitan membayar pinjaman adalah desa pada desa Nabi Muhammad SAW. Orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Jadi kita menolong penggolit hutang itu pahalanya cukup besar. Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudara. Yang tiga, pembolehan mengenakan biaya administrasi. Boleh nak kita kasih pinjaman adalah biaya administrasi. Itu boleh. Foundation membolehkan untuk memberi pinjaman untuk membayarkan biaya administrasi dan sabar. Pada nomor 19 tahun 2000. Dalam perintah ini kan yang menentukan bank syariah. Kalau individu kan nggak ada. Bisa sekali pinjam ya, sekali kakaknya pinjam. Dia pinjamkan uang 100 juta, nanti tambah biaya administrasi 1.000, nggak ada. Kalau di bank kan butuh biaya administrasi, sebagai pegawai semuanya. Kalau penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan court tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase di jumlah dana kalau dibolehkan. Tak boleh ya. Pertama jumlah yang pakai persentase. Tak sih bahaya kalau makin besar juga administrasi dong ya. Jumlah aja yang layak. Lalu berikutnya dibolehkan juga pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu tapi melalaikan kewajibannya. Ya.
Apabila terjadi di Fatwa DSN nomor 19 Dewan Syariah Nasional, nasabah tidak menunjukkan itikat baik untuk mengembalikan pinjaman. Bukan karena dia nggak mampu, tapi mampu, maka Bank Syariah dapat menentukan sanksi pada nasabah. Sanksinya berupa denda yang digunakan sebagai dana kebajikan, masuk ke dana kebajikan. Denda dari kad itu masuk dalam kebajikan. Apa rukun transaksi pinjaman kad ini? Rukun transaksi pinjaman kad meliputi transaktor, yaitu pemberi pinjaman, mukrid, dan penerima pinjaman, mutarid. Dan yang kedua, objek qard, mahal al-qard, yang berupa uang atau benda habis pakai. Yang ijab dan kabul, yang merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi. Kita lihat pertama, transaktor itu transaksi kad dari pemberi pinjaman dan yang pinjaman. Ada mukrid, ada muhtarid. Kalau nggak ada berarti akad nggak jadi itu. Objeknya harus ada. Jadi mahal al-qard berupa uang atau benda habis pakai. Dia pakai misalnya pinjamkan motor setahun tanpa sewa, itu juga termasuk. Ya. Termasuk seperti pinjamkan motor tapi bukan untuk uang, tapi barang. Ya. Ya, harus ada kalau uang apa betul uang atau barang ya. Dulu kontrasi pinjaman kad itu tentu sewa ini kan pinjam uang. Itu beda lagi itu. Bukan kad itu. Ijazah, ijab dan kabul. Ijab kabul dan transaksi pinjaman kad merupakan pernyataan dari kedua belah pihak berkontrak dengan cara penawaran di pemberi pinjaman, bank syariah dan penerimaan dinyatakan oleh penerima pinjaman. Dilafalkan, diucapkan, perjanjian dapat dilakukan dengan irisan, isyarat bagi yang tidak bisa bicara, tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik lazim di masyarakat. Kalau bentuk irisan berarti ada surat keterangan ijab kabul ya, yang menyatakan si A ini bersedia menulis kelas ini tangan oleh belah pihak, itu ijab kabul secara ditulis. Nah, pengawasan syariah transaksi pinjaman kad seperti apa? IDPS dalam menjalankan tugasnya menyatakan pendapat ya. Pendapat iya. Ini baru selesai nih. Ujian tersebut antara lain meneliti apakah ini Dewan Pengawas Syariah fungsinya. Yang jelas Dewan Pengawas Syariah itu setiap transaksi di bank syariah itu apa sesuai dengan syariah itu penting. Ya. Tidak digunakan untuk kegiatan bertentangan dengan prinsip syariah, untuk yang haram, dipinjamkan uang beri narkoba, itu nggak boleh. Ya. Kemudian dikasih pinjaman untuk usaha-usaha maksiat, itu nggak boleh itu. Itu bahaya itu. Dia beri pinjaman untuk kelompok tertentu untuk menghantam kelompok lain, ngeri lagi itu ya. Lagi. Atau dipinjamkan untuk proyek yang menghalangi kelompok lain untuk menikmati, misalnya bikin pagar. Segi pagar Pak, bisa nggak minjam uang kad tanpa bunga, karena pagar sosial. Itu pagarnya menghambat orang jalan di belakang rumahnya, nggak bisa kurung. Ada kejadian seperti itu, nggak boleh itu ya. Nah, dan meneliti apakah nasabah terkena sanksi denda dan nasabah lalai, bukan nasabah yang pailit yang susah membayar. Itu cek itu. Apakah bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup pada nasabah untuk melunasi kewajibannya? Kalau dia memiliki kesulitan keuangan, apakah pendapatan diterima bank nasabah atas pengenaan sanksi terhadap sebagai sumber dana kebajikan? Ya. Memastikan sumber dana digunakan untuk pembayaran kad, konsumtif dan bersifat sosial lah, bukan berasal dari dana investasi atau modal bank. Tak boleh. Ya. Dia dari dana kebajikan. Memastikan bahawa sumber dana digunakan untuk pembayaran kad dalam rangka dana telangan. Jadi kad itu bagian dari dana kebajikan ya, tadi itu sumber dari situ. Jadi alur transaksi pinjaman seperti ini ya. Yang pertama ya, sudah digambar 31 itu. Pertama seleksi dan akad kad ya. Masyarakat itu melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah yang akan menerima pinjaman kad itu. Jadi seleksinya orang nggak mampu ya. Itu seperti modal kerja ya. Dia aspek usaha nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dan akad yang bersifat sosial. Kalau oke, nanti sepakat akadnya. Di bank syariah, sebagai pemberi pinjaman kad, nasabah penerima sebagai penerima pinjaman nama kad. Ya.
Setelah okey, tantangan itu nasabah menyerahkan dana kepada nasabah. Berarti nasabah mengembalikan dana sesuai dengan jadual tentukan. Itu aja transaksinya itu. Apa sederhana kan? Nah, bagaimana cakupan standar akuntansi pinjaman kad itu? Menurut PAPSI 2013 tentang pinjaman kad, disebutkan bahwa pinjaman kad diakui sebagai jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Menurut PAPSI 2013, pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman kad yang dana berasal dari pihak ketiga akan dibagi hasilkan, sedangkan untuk pinjaman kad yang dana berasal dari modal bank tidak dibagi hasilkan. Ya, itu. Di pinjaman kad diakui sebagai pinjaman kad diakui sebagai jumlah yang dipinjam pada saat terjadi. Kalau dana biaya administrasi, bagaimana perlakuannya? Ya, kalau dana berasal dari pihak ketiga dibagi hasilkan, tapi dana berasal pinjaman itu dari modal, berarti masuk ke tidak dibagi hasilkan. Ya. Ini dana yang digunakan untuk pinjaman kad itu, kalau dari pihak ketiga nanti masuk pendapatan administrasi, nanti dibagi hasilkan. Ujilah dari akad ijarah atau akad lain yang dilakukan untuk pemberi pinjaman kad, turan, tarang haji, dan pengeluaran hutang. Yang lainnya berasal dari pihak ketiga. Maka pendapatan diperoleh akan dibagi-bagi hasilkan. Dan apabila dana berasal dari tunggu sebentar. Ya, tunggu sebentar. Dan apabila dana berasal dari dana pihak ketiga, pendapatan boleh tidak dibagi hasilkan. Apabila nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, bank membentuk cadangan kerugian penuh nilai untuk pinjaman kad sesuai dengan ketentuan berlaku dalam kisah terkait. Dana biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lainnya. Sekiranya bank syariah menerima imbalan yang tidak dipersyaratkan sebelumnya, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan operasi lainnya sebesar jumlah diterima. Ya. Nah, bagaimana teknis perhitungan dan penjurnalan? Jadi perhitungan dan penjurnalan transaksi pinjaman kad. Ini contohnya. Misal Pak Artanto yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah dengan skema kad untuk membayar uang masuk sekolah anaknya perguruan tinggi. Ya. Nah, kata Pak Bunga itu, pinjaman kad ini menggunakan dana intern bank, ya, bukan dana dari dana kebajikan. Ini dana intern bank. Kemudian sebagai berikut, ya. Jumlah pinjaman 1 juta, lama pinjaman 4 bulan, biaya administrasi 10.000. Ya. Maka perhitungan selama per bulannya itu per bulan 1 juta dibagi 4. Jadi 20.000, kan nggak ada bunga, harus bagi 4 aja. Biaya administrasi gimana? Biaya administrasi yang dipertahankan kepada nasabah dapat dihitung dengan menggunakan persentase tertentu dari besar pinjaman. Ya. Biaya administrasi dipungut untuk menutup beban yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk administrasi pembiayaan. Biaya administrasi langsung dipungut oleh bank pada saat akad disepakati. Dalam hal ini, bank syariah menerapkan kebijakan biaya administrasi 1%. Dengan demikian, biayanya berapa? 1% dari pinjaman, dapat 10.000. Ya. Ya. Nah, pada saat dalam transaksi pinjaman kad, terdapat beberapa perhitungan yang harus dilakukan oleh bank syariah. Ini ada perhitungan. Ini perhitungannya. Pada saat akad disepakati, itu perhitungan tadi. Perhitungan itu adalah pertama, menghitung berapa angsuran per bulan, jumlah kad itu dibagi 4. Yang kedua, administrasi itu aja yang dihitung-hitung. Jadi jumlahnya apa? Kad itu pinjaman debit, pinjaman kad, lalu rekening nasabah, masuk ke rekening nasabah Artanto, 1 juta. Pada saat Artanto itu melunasi menyampaikan administrasi, maka nasabah dipotong biaya administrasi, dapat pendapatan administrasi. Karena itu dana dari internal bank. Kecuali dana itu dari dana eksternal, maka itu dibagi hasilkan. Ya. Nah, saat pembayaran angsuran, kan angsurannya per bulan 50.000, dan langsung debit rekening nasabah, dipotong nasabah langsung pinjaman kad. Ya. Gitu. Kalau dana nggak ada, ya, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat di debit, ya, maka debitnya pinjaman kad jatuh tempo pada pinjaman kad. Jadi tetap di pinjaman kad di kredit, tapi debit pinjaman kad jatuh tempo.
Dan pada saat dana sudah ada, baru rekening nasabah itu dipotong tanpa ada denda sama sekali. Nanti pinjaman kad jatuh tempoh dikredit lagi. Jadi tidak boleh, walaupun jatuh tempoh dana nggak ada, harus ada jurnal. Itu kita mengkredit pinjaman kad itu. Ya. Pinjaman kad jatuh tempoh. Ya. Pinjaman kad dikredit ya. Ditambah pinjaman kad jatuh tempoh. Jangan itu piutang ya, piutang bagi bank ke nasabah. Kalau sebagian gimana? Dana sebagian ada, sebenarnya nggak ada. Jurnal ini, pertama kita debit rekening nasabah, Pak Tanto, yang ada, sisanya masuk ke pinjaman kad jatuh tempoh. Artinya pinjaman kad jatuh tempoh yang 250.000. Kalau saat dana sudah ada, kita potong lagi rekeningnya. Sebesar yang belum dibayar itu 100.000. Jadi rekening nasabah Pak Tanto, ada kredit pinjaman kad jatuh tempoh. Ya. Nah, saat penerima imbalan ya, imbalan ini misalnya kalau si nasabah memberikan imbalan, ya, sukarela ya. Jadi imbalan itu 25.000 ke bank syariah, ya. Saya terima kasih. Jadi sifatnya tidak mengikat ya. Maka nanti kalau saat cicilan terakhir itu pada 25.000 tambah Pak 2.000 atas imbalannya. Jadi nggak mengikat ya. Tapi kalau mengikat itu sama aja ke bunga ya. Nggak boleh. Jadi namanya dengan bank terima cash 250 tambah imbalan 25.000. Jadi lagi pinjaman kad 250.000 pada pendapatan operasionalnya 25.000. Bagaimana kalau akhir tahun ada tunggakan dari kad itu, maka bentuk cadangannya ya. Ia berdasarkan pada pertengahan bulan Desember 2007, Bapak Tanto melaporkan dirinya mengalami musibah, sehingga dia nggak bisa bercicilan. Maka debit beban kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kad pada cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kad. Ini cadangan ya, jadi beban kerugian penurunan nilai aset keuangan. Tapi piutang kadnya tidak dikurangi. Nanti piutang kad dikurangi cadangan, itulah nilai bersih. Kalau piutang kadnya 500.000, terus kurang cadangan 20.000, jadi saldonya piutang kadnya 20.000. Nah, bagaimana penyajian ya, ungkapan pinjaman kad ya. Berdasarkan PAPSI 2013 menunjukkan bahwa pinjaman kad yang bersumber dari intern bank dan dana pihak ketiga disediakan pada pos pinjaman kad. Tapi kalau cadangan kerugian penurunan, dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman kad disajikan sebagai pos loan dari sejelaskan tadi. Jadi piutang kad dan kurang cadangan penurunan nilai aset keuangan pinjaman kad. Nah, bagaimana pengungkapan pinjaman kad itu? Dalam PAPSI 2013 disebutkan bahwa hal yang harus diungkapkan pertama rincian jumlah pinjaman ya, sebut dana, jenis, penggunaan, dan sektor ekonomi. Yang kedua, jumlah pinjaman kad yang diberikan kepada pihak berrelasi seperti karyawan, ya, karyawan bank itu. Itu alasan kenapa untuk penggunaan itu apa. Jangan untuk beli motor ya, beli motor itu kalau dana itu bukan dana kebajikan nggak masalah, tapi dana intern. Kalau dana kebajikan nggak boleh ya, dana dari internal bank boleh aja, bisa aja. Ya, di kad itu kalau untuk konsumsi boleh aja, kalau dana bukan dana kebajikan, dana kebajikan nggak boleh. Ini saat pinjaman kad yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal penghapusan selama tahun berjalan terakhir ini. Ya. Nah, itu materi hari ini ya. Sekarang kita masuk ke soal ya. Ya, soal saya mau nanya nih. Ya. Apa nih? Ya. Coba si Askal. Bapak Askal lagi di rumah sakit. Di rumah sakit dia nih, ya. Di rumah sakit ya. Udah dulu rumah sakit dia, selama sakit berapa lama dirawatnya? Pada kaki itu, parah kakinya. Tangannya jahit. Parah tangannya. Lumayan Pak, lumayan parah. Waduh. Udah 2 minggu kan gitu? Ya udah Ini lama minggu. Pak. Oh ya, udah lama 2 minggu nanti. Ya. Waduh, dia rumah sakit mana sih?
Saya kurang tahu, Pak. Tanyalah, kan teman sekelas kamu. Bisa nggak tanya? Jadi kita boleh nanya lah gitu ya. Teman sekelas nggak tahu mana itu. Kemudian si Raditya. Ada Pak. Nah, kamu sebutkan itu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dana kebajikan. Dana kebajikan tuh kayak dana sosial gitu Pak. Dana yang diberikan untuk sosial gitu kayak infak, sodako untuk kegunaan sosial gitu Pak. Dari dana-dana kayak misalnya eh, dana yang kurang halal. Kurang halal maksudnya? Kurang halal maksudnya apa? Bukan Pak. Sumber dana kebajikan tuh dari Sumber dana kebajikan dari mana aja? penerimaan non halal. Kebajikan itu sumber dana dari mana aja sumbernya? Sumbernya Ya, dari sumbangan, lagi. penggunaan lainnya, dan dana kebijakan, Pak. Dana kebijakan apa? Oh, dana kebijakan. Ya. Dan si Isbula tadi yang ada si Askal ya? Sakit Isbula mana Isbula? Iya, Pak. Jelaskan berbagai keperluan ya. Video dibuka ya. Nanti rekaman kelihatan video dibuka. Jelaskan berbagai keperluan. Ya, mana sih itu? Buka videonya ya. Jelaskan berbagai keperluan untuk bank syariah yang dapat difasilitasi dengan menggunakan skema pinjaman. Kad dan identifikasikan transaksi tersebut di salah satu laporan keuangan bank syariah yang ada. Coba, maksudnya apa itu? Keperluan bank syariah yang dapat difasilitasi dengan menggunakan skema pinjaman kad. Apa contoh? Jadi bank syariah bisa menggunakan keperluannya untuk pinjaman kad itu. Dia kasih penyangkat itu keperluan mereka sendiri. Apa contohnya? Bank mungkin pinjaman kepada nasabah, Pak. Itu untuk keperluan sendiri gimana sih? Nasabah dia bukan keperluan sendiri itu. Tadi ada contohnya. Keperluan ke bank syariahnya. Keperluan bank syariahnya, baca lah. Jelaskan berbagai keperluan bank dapat difasilitasi dengan menggunakan skema pinjaman kad. Keperluan bank. Tadi saya jelaskan itu. Ini saya jelaskan. Apa ni? Isbah. Satu kepada karyawan, kredit berikan kepada karyawan dia. Kalau dapat musibah, kasih pinjaman. Ya. Untuk sekolah, ya. Nur. Iya, Pak. Buka videonya. Sudah, Pak. Dari mana sajakah sumber dana ZIS diperoleh dan bisa digunakan? Dari mana saja sumber dana kebajikan diperoleh dan bisa digunakan untuk apa saja? Dana kebajikan sebab apa? Dana ZIS itu kan dana dari infak. Bukan dari ZIS nomor 3, bukan dari ZIS. Nomor 3, Pak. Oh, jadi dari mana sajakah sumber dana kebajikan diperoleh? Dari infak, sedekah, terus hasil pengelolaan wakaf, terus pengembalian dana kebajikan produktif, terus denda, pendapatan non halal, dan sumbangan atau hibah, Pak. Nah, nanti dana kebajikan ini dipakai untuk dana kebajikan produktif, terus sumbangan, sama penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Oke. Kemudian Yudhistira, dari mana saja sumber dan penggunaan ZIS? Yudhistira.
Nggak ada istilah ini. Ini nggak ada ya? Oh. Kemudian Aulia. Aulia. Nomor apa? Nomor 4 Aulia. Aulia. Ya Pak, Jelas nomor dari 4. mana, dari mana saja sumber dana zakat infak sedekah teroleh dan bisa digunakan untuk Nomor apa 4 saja nomor dan Jis. Nomor Jis bukan infak sedekah. Jis. Oh, Nomor JIS. 4. Nomor 4 baca lah. Mana matamu? Nomor 4. Ada Iya angka 4 Pak, nggak tulis? bagaimana? Ada angka 4 nggak ada kan? Iya, dari Nah, jadi 4. Sumber dan penggunaan dana Aziz itu untuk apa aja? Dari mana dan untuk apa? Coba kalau dana zakatnya untuk pembangunan gitu ya Pak, atau diberikan kau jangan kepada. nanya ke saya lagi. Saya nanya kamu. Iya Pak, maksudnya Sumbernya, sumber dulu. Sumber apa? Sumber dari mana aja tuh? sumbernya dari bank dan pihak lainnya Pak. Waduh. Ini gimana tuh? Apa caranya? Tadi saya sajikan laporan lapor penggunaan dan laporan sumber penggunaan dana zakat tadi itu. Ada tadi itu. Nak nyimak. Lo bisa di print screenshot bisa. Di buku juga ada tuh. Mana sih? Kalau kamu nggak konsentrasi nih, aduh. Ya. Si Aulia ini satu ngapain dia tuh? Ya. Oh, sudah ada, saya sajikan tadi ini, laporan mana itu. Nih. Ini kan? Oh, dana kebajikan dan zakat nih. Zakat nih. Ya. Zakat dari bank, zakat dari pihak luar bank. Ya. Sumbernya ini. Dia pakai miskin, digunakan untuk pakai miskin. Untuk apa? Amil, mualaf, garim, tambah saya, orang berjihad, orang dalam, ada 8 itu yang digunakan. Kalau zakat dari pihak luar ini sumbernya bisa individu, bisa perusahaan. Atau bisa juga disalurkan melalui lembaga-lembaga zakat. Jadi kan langsung disalurkan ke kelompok-kelompok penerima zakat nih. Ya. Ya ada itu. Oke, itu aja yang sementara saya ada perlu sebentar ya. Coba nih Aulia. Aulia belum tak, oh dia itu nggak ada. Ini Aulia 66. Di sila nggak ada. Di sila mana dia? Dia 0. Di sila nggak ada di sila. Hanya ada 1, 2, 3, 4 orang hadir. Ya. Yang kita absen ya. Di kampus ya. Pokoknya lainnya datang. Ini materinya nggak banyak nih, sedikitnya materinya. Masa nggak bisa? Nggak bahan SMA kayaknya. Lebih berat materi yang lain betul lain. Kalau materi yang berat terus bisa banyak ujian. Oke, kuliah orang kepala sekarang 9 ya? 9. Raditya mana Raditya? Raditya? Ada Pak, hadir. Ada, hadir. Pascal? Pascal nggak ada? Hadir Pak itu. Hadir Pak, Kenapa dia orangnya? Nggak sakit tenggorokan? Nah. Dia mungkin Sinyal. lagi konsultasi sama dokternya Pak. Oh yang sakit itu, yang sakit tuh. Oh yang sakit ya. Pascal mana sih? Yudhistira? Ini mana nih? Udah di semua nih, mana nih? Yudhistira mana? Yudhistira? Yudhistira nggak ada.
Saya nggak ada. Kayaknya sinyalnya, Pak. Yang ada dia nggak masuk kok. Sorry, ini sekarang hadir. Disira nggak angkir. Bismillah, kok udah kisi ya? Tolong isi aja. Mana nih? Ada, Pak. Ini yang ke-9 kan? Udah kisi yang 9. Ke-10, sorry. 10. Aduh. Ke-9 berarti ini salah dia. Jadi itu 9 ya. Ya ke-10. 10 ya. Jadi ke-9. Ke-10. Seperti si Riti ada? Hadir, Pak. Hadir. Askal? Sakit Yang tadi sakit, ya? Pak, di rumah sakit. Yudis. Gangguan sinyal, Pak, kayaknya, Pak. Dia orangnya nggak ada masuk itu. Begitu, kamu sakit sinyal terus. Masa tiap minggu selalu sinyal terus jelasin. Kemarin wifi-nya jelek. Ya cari tempat lain, masa menyerah gitu aja deh. Alasan aja. Setiap minggu sinyal ada nggak sakti lagi itu sekali boleh lah. Setiap minggu sinyal terus. Bismillah. Sebelah mana? Hadir, Pak. Hadir. Nur Hadir, Pak. hadir. Si Sahrani Aulia, Pak, hadir, Pak. hadir. Sahrani ulangnya beda orangnya. Sama, Pak, Aulia Desnika Hah? Saharani, Pak. Oh sama orang. Kok bukan Aulia, bukan Sahrani tapi Aulia katamu. Kalau Sahrani Pak, P Aulia. Emang Aulia beda mah. Iya. Aulia. Kalau sama Sahrani kan boleh aja. Nama orang situ. Iya, Pak. Ya. Desdika, bukan Desdika Pak, saya Aulia. Alah. Nama Desdika juga, gimana sih? Ya, Ya. Pak, Aulia Desnika Saharani hadir, Pak. Udah, jadi ada 3 orang. Aulia hadir, Desdika hadir, Sahrani ada 3 orang hadir tuh. Ya. Lagi mau tanya si Hizbah. Askal, ini kamu ada suara nggak Askal? Gak ada suara juga. Gigi dicopot ya, gigi kena juga ya Askal nih. Tangan gigi juga kena. Mungkin konsultasi Pak sama dokternya Konsultasi jadi dokter, dia. ya. Iya. Ya. Saya lagi sama dokter, oh ya. Oh, dokter. Kirim salam sama dokternya ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, tutup. Saya ketemu minggu depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat, Pak. Sama-sama. Iya, sama-sama. Izin keluar, Pak. Ya, silakan Nur. Aulia, selamat. Ya, Pak. Tadi, Izin live, ya, Pak. sehat selalu Aulia ya. Sehat selalu ya. Pak, Bapak juga sehat selalu, Ya. Pak. Ya, Assalamualaikum, Pak. sama-sama Aulia. Ya, Assalamualaikum. Lah, titik.